Aku telah dizalimi. Aku tidak bersalah. Semua orang tahu tentang Plum menggantikan persikan. Persik tumbuh di dekat sumur yang berembun. Pohon Plum tumbuh di samping persik. Lauren putra sulung keluarga Lu. Serangga datang menggerogoti akar persik. Pohon Plum layu menggantikan persik. Benar sekali. Hidupku dihancurkan oleh adik laki-lakiku, Lumin. Terima kasih, Ayah. Bodoh sekali. Pekerjaan sekecil ini saja tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Bagaimana bisa aku punya kamu, anak yang tidak berguna seperti itu? Nak, minum susu lebih banyak, agar kau bisa tumbuh lebih tinggi. Terima kasih, Ibu. Ayahku, ibuku, kakakku, tunanganku. Demi putra pilihan mereka, Lumin memasukkanku ke penjara. Nanti kalau polisi datang menyelidiki, bilang saja kamu yang meracuninya. Bukan aku sama sekali. Kamu yang melakukannya. Apa kamu mencoba mengirim adikmu ke penjara dan menghancurkan seluruh hidupnya? Lauren, mengaku bersalah. Aku akan menunggumu keluar. Saat itu, kita akan menikah. Biarkan aku keluar. Tolong aku. Aku telah dizalimi. Lauren, nomor 8523, hukuman 8 tahun 2 bulan. Dibebaskan hari ini setelah menyelesaikan hukuman. Ingat, Petugas yang seorang petugas penjara. setelah kamu keluar, kartu identitas dan dokumenmu harus selalu kamu bawa. Pergi lapor ke komunitas dulu. Petugas yang 8 tahun terakhir ini. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, orang yang selalu kamu tolak untuk temui, Nona Shaw, saat dia berkunjung bulan lalu, meninggalkan pesan. Dia bilang, kalau kamu dibebaskan, dia akan datang menjemputmu. Ayo pergi. Jangan menoleh ke belakang. Tidak ada lagi yang tersisa bagiku untuk dikenang. Lauren, lama tidak bertemu. Sangat merindukanmu. Saya juga sangat merindukanmu, Profesor. Izinkan aku memperkenalkanmu pada putri angkatku, Shen Suwan, putri angkat Profesor Lutia. Shen Suwan. Halo Lauren, ibuku sering membicarakanmu. Aku akhirnya bisa bertemu denganmu hari ini. Halo Suwan. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada lagi Lauren. Nama saya adalah Kaushi. Kalau begitu boleh aku bertanya. Tuan Kauja yang terhormat, apakah kau siap untuk berangkat ke Italia? Ya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan berada di tempat yang benar-benar baru, dengan identitas baru, untuk memulai hidup yang baru. 1 tahun kemudian. Masih melakukan hal-hal klis ini. Kau akhirnya kembali berkunjung, jadi tentu saja harus sedikit megah. Baiklah, terserah kamu. Sudah setahun. Neraka. Saya kembali. Sudah waktunya juga untuk membereskan masalah. Hotel Guohua, ruang pameran. Ketua Zhao, Nyonya Zhao, para reporter sudah menunggu di sini. Lewat sini silakan. Ayah, Ibu, kalian berdua silakan sibuk. Tepat sekali. Aku juga ingin melihat-lihat sendiri. Di sini sejuk. Jika pergelangan tanganmu terasa tidak nyaman, ingat untuk memberitahu kami. Jangan khawatir. Sekarang, aku sudah menjadi seorang pria yang tinggi menjulang dan tegak. Ayo pergi. Pergilah dengan baik. Mungkinkah itu kau Jai? Itu benar-benar kau Jai. Sangat tampan. Bisakah kau menandatangani tanda tangan untukku? Tentu saja.
bisakah aku berfoto denganmu? Aku sudah lama menyukaimu. Tentu saja, kamu bisa. Guru kau. Akhirnya, Guru kau. Guru kau, aku ingin. baiklah. Luren, kenapa kau di sini? Permisi Tuan, Anda salah orang. Kau bajingan. Apa yang kau lakukan kembali? Apakah kau mencoba merebut Yihan dariku? Tuan, tolong hargai diri sendiri. Kenapa kau kembali? Kenapa kau? Siapa ini? Ada apa ini? Memalukan sekali. Apa kau tidak mengenalnya? Dia tuan muda Lu. Tuan muda Lu. Xiaoming, Xiaoming, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja. siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Luren, Kenapa kamu di sini? Luren, kau sudah kemana selama lebih dari setahun? Apa kau tahu sudah berapa lama aku mencarimu? ayah, ibu, aku hanya ingin kakak Luren cepat pulang. Aku hanya sedikit emosional. Aku tidak menyangka kakak Luren tidak akan mengakuiku. Dia bahkan memukulku. Luren, adik laki-lakimu bermaksud baik. Kau anak durhaka. Kau belum pulang selama setahun. Dan begitu kau kembali kau memukul adikmu. Maaf, sepertinya kalian semua salah mengira saya sebagai orang itu yang bernama Tuan Luren. Tapi aku bukan. Luren yang kau maksud. Namaku Kausi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi idola saya, Kauzi? Nah, pulanglah. Kamu di penjara selama 8 tahun. Pendidikanmu terbengkalai. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi bintang seni baru itu di dunia patung Kaojai? Tepat sekali adik kecil. Berhentilah main-main. Pulanglah. Biarkan kami keluargamu menggantikanmu dengan baik. Boleh tidak? Apakah keluarga lu selalu tidak masuk akal ini? Aku sudah bilang. Aku Kausi. Saya tidak mengenal Tuan itu. Nama Luren yang sedang dibicarakan semua orang. Meskipun dia dan Luren terlihat sangat mirip, tapi kepribadiannya sama sekali tidak mirip dengannya. Apakah kita benar-benar membuat kesalahan? Aku tidak mungkin salah. Kau adalah Luren. Pergi sana. Aku sudah bilang. Aku bukan orang itu. Jika kau terus bersikap tidak masuk akal, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tidak mungkin, kecuali kau membiarkanku melihat bekas luka di pinggangmu. Yang pasti ada sejak kamu mendonorkan ginjal kepadaku. Coba kulihat. Apa yang kamu lakukan? Kau baik-baik saja, Yihan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa kau? Hak apa yang kau miliki untuk memukul orang? Saya adalah agen Tuan Kaoji. Saya juga Tuan dari grup Kimeng. Beranikah kamu memperlakukan Tuan Kaoji dengan tidak hormat seperti itu? Ingin melawan seluruh grup Kimeng. Jadi, kau adalah Nona Shansuan. Maafkan aku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Sebaiknya kalian berhati-hati. Luren, benarkah itu bukan kamu? Aku sudah bilang. Aku Kausi. Aku tidak kenal Tuan yang sedang dibicarakan semua orang, Luren. Bagaimana bisa di dunia ini ada kebetulan seperti itu? Ini benar-benar terlalu mirip. Xiaosun, bantu aku menyelidiki Kaojai ini. Ya, Apa sakit? Kau menggunakan banyak tenaga. tidak sakit. Rasanya luar biasa. Ada apa? Kenapa tiba-tiba begitu murung? Apa tanganmu mulai sakit? Tentu saja tidak. Sebelumnya saya hanya mendengar kamu berbicara tentang keluargamu. Seperti apa mereka? Saat itu, saya hanya merasa mereka keterlaluan. Hari ini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya menyadari, apa yang kamu miliki sebelumnya adalah kehidupan macam apa? Tidak apa-apa. Semua itu sudah berlalu. Dan mereka tidak pernah menjadi keluargaku. Kau dan Profesor adalah keluarga sejatiku. Keluarga lu. Halo. Halo guru kau, saya Ibu Luming. Tadi siang di pameran seni. Itu benar-benar permintaan maaf saya. Kamu terlalu mirip dengan putra sulung saya. Olah karena itu, itulah mengapa ada kesalahpahaman besar seperti itu. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Untuk menyatakan permintaan maaf, seluruh keluarga kami berencana mengundang Anda datang ke rumah sebagai tamu. Ini juga akan menjadi kesempatan bagus untuk membimbing patung putra saya. Dia adalah pengagum Anda. Kami harap Anda bisa menghormati rumah sederhana kami dengan kehadiran Anda. Baiklah. Tidak, kenapa kamu menyetujuinya? Ini adalah perjamuan paling tradisional di Tiongkok. Perjamuan apa? Perjamuan Hongmin. Kamu tahu itu, dan kamu masih akan pergi. Sudah lama aku tidak kembali ke tempat itu. Aku sebenarnya sedikit merindukannya. Dia setuju. Ibu, apakah benar tidak apa-apa bagi kita melakukan ini? Kakak Luren,
Dia meninggalkan keluarganya, tidak menghormati orang tuanya. Dan sekarang dia bahkan tidak mau mengakui identitasnya sendiri. Dengan melakukan ini, kami ingin dia cepat pulang. Benar. Xiaoming benar. Kau Jai, apakah dia benar-benar Luren? Tuan kau sudah tiba. Agar tuan kau bisa mengunjungi rumah. Seluruh keluarga kami merasa sangat terhormat. Guru kau, kedatanganmu membuatku sangat bahagia. Tolong bantu aku melihat bagaimana karya saya. Tolong. Apa yang kau lakukan? Menurutku kau tidak punya bakat seni. Garis-garisnya berantakan dan tidak teratur, kurang mengalir, atau daya tarik estetika. Ini seperti koretan, acak anak kecil. Tidak ada sedikit pun jejak ritme artistik wajah patung itu. Fitur wajahnya terdistorsi, proporsinya sangat tidak seimbang. Mata cekung, ekspresi aneh, seolah-olah oleh seseorang dipelintir secara paksa menjadi. Penampilan ini, postur tubuhnya kaku dan tidak terkoordinasi, seolah-olah oleh kekuatan eksternal dibengkokkan secara paksa menjadi. Pos canggung seperti itu sama sekali gagal menampilkan kelincahan yang melekat dan vitalitas. Secara keseluruhan, sepertinya itu tidak hanya tidak menampilkan pesona seni yang melekat pada patung itu, tetapi malah membuat orang merasa itu kasar dan jelek. Sangat sulit untuk mengaitkannya dengan sebuah karya seni. Kau, apa yang kau tahu? Kau bilang aku tidak punya bakat seni. Betapa konyolnya. Guru kau, tolong, berikan bimbingan pada patung putra saya. Jika ukirannya buruk, aku bisa mengajar. Tapi jika itu secara inheren, setumpuk lumpur, aku tidak bisa mengajar. Kau, Guru kau, silakan datang ke sofa dan duduklah. Saya sudah meminta seseorang menyiapkan buah-buahan dan camilan. Luren alergi terhadap serbuk sari. Parah. Jika dia terlalu dekat dengan bunga, itu pasti akan terlihat. Memang, rumah hari ini dipenuhi dengan begitu banyak bunga segar. Hanya untuk menguji apakah aku alergi terhadap serbuk sari. Menggunakan ini untuk memverifikasi identitasku. Tidak perlu. Aku akan berdiri di sini saja dan menunggu. Seharusnya bukan karena dia alergi serbuk sari dan takut untuk datangkan, kata Luren. Luren, aku tahu itu kau selama ini. Kau mengganti namamu dan kembali. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku tidak menyangka kalian semua cukup kasar. Bunga yang dipilih tidak buruk juga. Ini yang kamu inginkan, obat alergi. Terima kasih, Suan. Apakah kamu benar-benar bertekad untuk pergi? Jangan khawatir. Trik mereka tidak perlu dipikirkan. Semua orang tahu apa itu. Memang itu sesuai harapanku. Membosankan. Bolehkah aku menggunakan kamar kecil? Guru kau, Ada apa? aku punya beberapa karya lain yang ingin aku tunjukkan padamu. Aku harap ini tidak seperti yang tadi. Patung jelek itu, pimpin jalannya. Baiklah. Guru kau, aku punya seorang kakak laki-laki yang sangat mirip denganmu. Dia meremehkanku karena aku adalah putra angkat keluarga Lu dan membenciku, terus-menerus menjegal langkahku, mencuri uang dari rumah, merusak patungku, dan bertengkar dengan ibu dan ayah setiap hari. Mengatakan kami tidak mencintainya, tapi kami benar-benar menginginkan yang terbaik untuknya. Ingin dia merasakan cinta kami. Bukankah ini bekas patungku dan naskah garisnya? Bagaimana dia bisa menggalinya? Jadi guru kau, aku memang keterlaluan barusan. Maafkan aku. Namun, aku rasa kau tidak akan terlalu peduli. Bagaimanapun juga, kau bukan kakakku. Kal, Memang, aku tidak akan peduli. Namun, rasa sakit yang pernah aku alami, rasa sakit itu, aku ingin kalian semua membayarnya setiap sedikit pun. Tentu saja, patung-patung di sini cukup bagus. Kauji oh Kauji, kau hanya menolak, mengakui bahwa kau adalah Luren kan? Kalau begitu tunggulah untuk benar-benar hancur. Teman-teman sekelas, Akademi Seni Rupa Kimbe. hari ini kami merasa terhormat telah mengundang seniman hebat yang telah kembali dari Italia. Kau Jai, mohon berikan tepuk tangan meriah untuknya. Sayap Malaikat, ini mungkin karya yang paling banyak saya curahkan usaha. Sebuah karya, sejak usia 16 tahun, saya mulai memahatnya terus-menerus. Tapi saya tidak pernah puas. Baru setelah saya meninggalkan rumah dan pergi ke Italia, barulah saya benar-benar menyelesaikannya. Kauji, aku dengar sayap malaikat diduga melakukan plagiarisme. Apakah ini benar? Apa maksudmu? Plagiarisme? Bolehkah saya bertanya, siapa yang saya plagiat? Aku.
Luming, berbicara membutuhkan. Ada bukti. Tentu saja aku punya bukti. Ini adalah naskah sketsa garisku. Tolong bersaksi untukku. Kembalikan kepolosan pencipta aslinya. Naskah garis struktural ini, mereka terlalu mirip. Saya yakin, naskah garis ini, dan sayap malaikat, pasti, itu dari orang yang sama. Aku selalu menganggap patung sebagai hidupku. Tapi aku tidak pernah menyangka. Karya yang kubuat dengan susah payah, mengabdikan seluruh jiwa dan raga, akan dijiplak oleh seseorang. Ini benar-benar menyedihkan. Bahkan profesor dari Akademi Patung, mengatakan demikian. Sepertinya plagiarisme Koujai, telah dikonfirmasi. Luming benar-benar menyedihkan. Karyanya sendiri, telah menjadi mahakarya orang lain. Koujai menarik diri dari dunia patung. Masih tidak bisa membiarkan mereka. Kau tahu aku Luren. Ini merepotkan sekarang. Hari ini, Grup keluarga Show. pemahat terkenal dari luar negeri, Koujai, mengunjungi kota kita untuk memberikan kuliah di Akademi Seni Rupa Qingbei. Sekretaris Show Yihan. Tuan Zhao, ini yang Anda minta saya selidiki. Mengenai informasi lengkap, Tuan Koujai. The film was translated and narrated by M Media. Itu dia. Pasti dia. Dilaporkan bahwa karya Agung Koujai, sayap malaikat, diduga menjiplak karya Tuan Luming. Menjiplak Luming. Lelucon macam apa ini? Kauji, apa yang kau curi? Bukan hanya sebuah karya, tapi seluruh hidupku. Semua yang kau miliki sekarang, seharusnya milikku. Kauji adalah pencuri. Boykot Kauji. Kembalikan semua. Kembalikan. Untuk dia. Boykot. 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 Semuanya harap tenang. Saya bisa membuktikan bahwa sayap malaikat memang dibuat oleh Koujai secara pribadi. Dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau adalah agen Kauji. Tentu saja kau akan berbicara membelanya. Siapa tahu hubungan pribadi macam apa yang kalian berdua miliki. Kalau tidak, mengapa Profesor Luo Tia sangat menghargaimu? Jangan hanya bicara omong kosong. Luming, aku tidak akan membiarkanmu menyebarkan rumor. Xiang Suan dan Profesor Lutia. Lihat, aku tepat sasaran. Dan sekarang kau marahkan. Jadi mereka sama saja. Keluar dari komunitas patung. Keluar dari komunitas patung. Keluar. Keluar dari komunitas patung. Keluar. Ngomong-ngomong Tuan Zhao, ada satu lagi. Hal yang sangat penting. Saya secara khusus memeriksa catatan medis dan catatan bea cukai. Ditemukan bahwa Tuan Luren dan Tuan Koujai, fitur wajah, sidik jari, dan golongan darah 100% identik. Luren, sekarang kamu tidak bisa menyangkalnya lagi. Siapkan mobilnya ke Akademi Seni Rupa Qingbei. Jadi mereka sama saja. Keluar dari komunitas patung. Keluar dari komunitas patung. Keluar. Keluar dari komunitas patung. Keluar. Semuanya berhenti. Luming, kau bilang aku menjiplak sketsamu. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan sketsa-sketsa ini digambar olehmu? Sketsaku, itulah buktinya. Luren, aku akan menggunakan barang-barangmu sendiri untuk menghancurkanmu. Begitukah? Kalau begitu beranikah kau? Mari kita adakan kontes. Setiap pemahat memiliki estetika uniknya sendiri dan sentuhan. Tidak ada yang bisa menirunya 100%. Luming, beranikah kau memahat secara publik karya yang kau klaim aku jiplak darimu? Pahatlah itu. Kau pikir aku tidak berani? Dia bukan pengecut. Melihat mereka berdua menciptakan, mungkinkah patung ini benar-benar karya Koujai? Jati Luming adalah pembohong yang sebenarnya. Betapa tidak tahu malunya. Ya, tepat sekali. Yang asli tidak bisa dipalsukan, dan yang palsu tidak bisa menjadi asli. Ini yang kau sebut mengambil batu untuk menghantam kakimu sendiri. Tuan Luming, ingat ini baik-baik. Maafkan aku guru kau. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku seharusnya tidak menjebakmu, guru kau. Maafkan aku guru kau. Aku tahu kau sangat marah. Tapi, kau seharusnya tidak menggunakan metode ini untuk membalas dendam padaku. Tangan kananku sudah terluka. Dengan melakukan ini, mau lumpuhkan aku. Apa yang Luming lakukan memang salah. Tapi tindakanmu terlalu berlebihan. Tepat sekali, Koujai. Kau terlalu tidak kenal ampun. Sudah diangkat setara di posisi terdepan. Luren, kali ini, bahkan jika kau melompat ke Sungai Kuning, kau tidak bisa membersihkan dirimu. Mengapa kau berbohong? Selama bertahun-tahun ini, kau secara konsisten menggunakan trik-trik tercela seperti itu. Luming, kau benar-benar menyedihkan. Kalian semua diam. Bukankah ini kepala grup show? Kepala show Yihan. Seorang wanita murni kaya cantik. Aku dengar sebelumnya. Dia adalah tunangan Luming.
Sekarang Kauji tamat. Kakak Ihan. Mereka mengeroyokku karena jumlah mereka banyak sekali. Tanganku sakit sekali. Luming, minta maaf kepada Kau Jay. Ada apa ini? Xiao Yihan justru membuat Luming meminta maaf kepada Kauji? Tepat sekali. Mungkinkah Xiao Yihan dan Kau Jay memiliki hubungan semacam itu? Kakak Yihan. Aku Luming. Kau ingin aku meminta maaf padanya. Dia tidak mau memaafkan. Cepat diam. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia membuat masalah di sini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tunggu sebentar. Tuan Lumin, bukankah kau melupakan sesuatu? The Belumkah kau film was menjelaskan translated mengapa and draft garisku narrated by ada M padamu? Media. Kau tidak mencurinya kan? Luming, oh Luming. Kau benar-benar bodoh seperti babi. Tadi aku hanya sengaja mengambil draft itu untuk menarik perhatianmu. Karena kau pasti akan mencari cara untuk membuat masalah. Dan memang itu seperti yang kuduga. Sekarang apa yang menimpamu? Sepenuhnya adalah perbuatanmu sendiri. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak mencurinya. Mengenai masalah ini, setelah aku menyelidikinya secara menyeluruh, aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Atas kerusakan reputasimu, grup show kami juga akan memberikan kompensasi yang sesuai. Kalau begitu saya akan merepotkan Nona Show. Ayo pergi. Luren. Kakak Luren. Aku tahu, kamu adalah Luren. Maaf, saya tidak tahu apa yang Nona Show bicarakan. Tidak mungkin. Aku sudah memeriksa catatan bea cukai dan catatan medismu. Golongan darahmu, wajah sidik jari. Semua sangat mirip dengan Luren. Aku tahu aku salah Luren. Aku tahu semuanya sekarang. Tolong kembali ya. Aku benar-benar tahu aku salah. Selama setahun kamu pergi ini, aku benar-benar sangat menyesalinya. Saya akan mengatakannya lagi. Nama saya Kaushi. Luran sudah meninggal. Kau bersama keluarga Lu memaksanya sampai mati. Aku tidak meminta pengampunanmu. Aku hanya ingin menebus kesalahanku padamu. Penebusan. Bagaimana kau menebusnya? Kembalikan ginjalku. Atau kau juga akan masuk penjara selama 8 tahun. Maafkan aku. Aku salah. Tapi aku masih mencintaimu. Luren, Tapi aku tidak mencintaimu lagi. Aku mencintai Suan sekarang. Kami sudah berpacaran selama setahun. Kami akan bertunangan tahun ini. tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kamu sengaja membalas dendam padaku, kan? Nona Show, jika kau benar-benar menginginkan yang terbaik untuk kita berdua, maka tolong jangan ganggu aku lagi. Kau punya hidupmu. Aku punya masa depanku. Kita sudah lama tidak berada di jalan yang sama. Nona Su, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal yang merendahkan diri. Minggir. Mengapa Xiao Yihan tiba-tiba sangat melindungi Cao Jie? Mungkinkah dia tahu identitas aslinya? Lihatlah kekacauan yang kau buat hari ini. Reputasi keluarga Lu telah hancur total olehmu. Xiaoming, betapa bingungnya kamu. Beraninya kau lari ke sekolah mereka untuk membuat masalah. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Ayah, ibu, aku membawa draft itu ke sekolah hanya untuk menguji identitas Cao Jie. Dia terlalu mirip kakak. Dan aku terlalu ingin dia menjadi kakak. Dengan begitu, aku bisa memohon padanya untuk kembali. Kau sudah menebus kesalahanmu. Mengapa kamu memukul anak itu? Luran itu benar-benar bajingan tak tahu berterima kasih. Kau jangan nanti karena itu membuang-buang waktu lagi. Xiaoming, maafkan aku. Ayahmu dan aku salah paham padamu. Ibu, jangan berkata begitu. Aku yang mengacaukan semuanya. Aku tidak menyangka Xiao Yihan akan benar-benar membantu Cao Jie. Mungkin, Yahan berpikir dia terlihat terlalu mirip Luren. Jadi dia, Jika dia benar-benar anak durhaka Luran itu, dan Xiao Yihan melindunginya seperti ini, aku pasti akan memutuskan semua kerjasama dengan grup Shoei. cukup. Mungkinkah? Apakah ini hanya ilusi saya? Mengapa Luming seolah melindungi Luren di mana-mana? Namun setiap kata yang diucapkannya membuat ibu dan ayah semakin tidak menyukainya.
Yihan, ada apa? Mengapa kamu minum begitu banyak? Silen. Aku merindukan Luren. Ya. Aku juga merindukan adik laki-lakiku yang teraniaya. Aku ingin tahu di mana dia. Dan bagaimana The film keadaannya. was translated and narrated by M. Luren Media. ada di sini di kota Jing. Yihan, kamu tidak masih berpikir, Kau Jai adalah Luren kan? Mereka hanya mirip. Kepribadian mereka sama sekali berbeda. Jangan minum lagi. Kamu sudah terlalu banyak minum. Silen. Percayalah padaku. Kau Jai benar-benar Luren? Apa yang membuatmu begitu yakin? Apakah kamu punya bukti? Itu benar-benar Luren. Halo, permisi Kau Jai di kamar berapa? Maaf, saya tidak bisa mengungkapkan informasi tamu. Aku kakak perempuannya, tolong beritahu aku cepat. Mohon maaf, Tuan Kau secara khusus menginstruksikan bahwa jika ada yang mengaku sebagai keluarganya datang mencarinya, mereka sama sekali tidak boleh diizinkan masuk. Baiklah, karena kamu tidak mau memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Hei Nyonya, Nyonya, Biarkan aku masuk cepat. harap tenang Nyonya. Mohon kerjasamanya. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku mengantarkan sesuatu padanya? Apakah itu mungkin? Baiklah, So Yihan itu. Dia tampaknya benar-benar menyesalinya. Dia tahu dia salah. Apakah kamu punya? Sama sekali tidak ada perasaan tersisa untuknya. Tentu saja tidak. Dia dan semua orang dari keluarga Lu. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari mereka lolos. Aku akan membuka pintu. Apa ini? Aku ingat. Kita tidak memesan kue. Itu dipesan oleh seorang wanita bernama Lucy Lam. Dia juga memintaku untuk memberitahu Tuan Kau Jai selamat ulang tahun dan berharap kamu bisa pulang untuk merayakan ulang tahunmu bersama keluarga. Ulang tahun, tapi aku ingat hari ini, bukan ulang tahunmu. Hari ini ulang tahun Luren. Luren, selamat ulang tahun. Ini adalah apa yang kamu katakan paling kamu inginkan setelah kamu menghasilkan uang waktu itu. Sebuah jam tangan Richard Mille untukmu. Aku sudah bisa menghasilkan uang sendiri untuk membeli hadiah yang kuinginkan. Benda ini seharusnya masih kau simpan untuk Luming. Nona Shou, jangan buang-buang usahamu lagi. Jangan buang-buang sama sekali. Tidak ada waktu lagi untukku. Luren. Kakak Luren. Apakah kamu benar-benar sekejam itu? Luren. Aku pasti akan menebusnya padamu. Ada apa ini? Yihan, apakah dia sangat sibuk akhir-akhir ini? ini ulang tahun Xiaoming. Dia selalu datang di tahun-tahun sebelumnya. Apa yang terjadi tahun ini? Mungkinkah Yihan pergi ke tempat Kaixi lagi? Aku akan mencari bocah itu. Baiklah, kalian sudah mengantarkan diri kalian tepat ke depan pintuku. Kau merusak masa depan Xiaoming. Kamu juga memisahkan dia dengan Yihan juga. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Keluarga lu kami tidak menyambutmu. Pelayan, antar mereka keluar. Tolong segera pergi. Kau Jai, kamu di sini. Ayo pergi. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Kami hanya menunggumu. Apel. Xiaoming. Awas. Kau mengundang mereka. Ya. Mengapa kamu membeli manset? Kau Jai, untukmu. Apa kamu gila? Mengapa kamu memberikannya The kepada film was bajingan ini? translated Ibu, and narrated jangan by katakan M. itu. Media.
Hari ini juga ulang tahun Kau Jai. Apa katamu? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar Luren? Ibu, kami berutang pada Luren. Begitu banyak sebelumnya. Kami pasti akan menebusnya padamu. Dengan benar di masa depan. Kakak, Kal, kerinduanku pada kakak Luren tidak kalah denganmu. Aku bermimpi dia kembali. Tapi lihatlah baik-baik. Orang di depanmu, bukan Luren melainkan Kau Jie. diam. Silan, kakak macam apa kamu ini? Mengapa kamu selalu memihak orang luar? Ibu, jangan lupakan. Aku tidak hanya punya Luming, aku juga punya adik kandung. Siapa sebenarnya kamu? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Aku Kaushi. Selain itu, apakah aku Luren atau bukan? Apa hubungannya denganmu? Kau tidak pernah benar-benar peduli padanya sebagai seorang putra di hatimu. Namun sekarang kau di sini berakting. Beraninya kau berbicara seperti itu pada ibuku. Oh benar, aku hampir lupa tentang urusan utama. Aku datang hari ini untuk memberimu hadiah besar. Dakwaan. Kau Ji, apa maksudmu? Tuan Luming, Anda sebelumnya memfitnah Tuan Kauji. Mengklaim dia menjiplak karyamu. Mengenai reputasi dan semangatnya, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki telah terjadi. Kami akan dengan tuduhan pencemaran nama baik, melanjutkan gugatan terhadap Anda. Karena kau telah melakukan kesalahan, kau harus membayar harganya. Apa yang orang tuamu tidak ajarkan padamu, aku akan mengajarimu. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mau masuk penjara. Siran, cepat pikirkan sesuatu. Apa yang harus kupikirkan? Dia sendiri yang menyebabkannya. Masalahnya sendiri. Dia harus menyelesaikannya sendiri. Apa yang kau katakan? Dia saudaramu. Ya, Luren adalah adik kandungku. Aku hanya tidak mengerti. Kalian semua kasihan pada Luren. Dan semua berpikir kalian salah. Tapi sekarang pada titik ini, kalian masih memihak Luming. Tidak bisakah kalian memberiku penjelasan? Silen. Kau Jai juga berkata, dia bukan Luren. Ibu, bagaimana jika dia memang begitu? Jika aku jati dia, aku juga tidak akan mengakui kalian. Karena di hati kalian, hanya ada Luming, bukan Luren. Kamu, Kal, kenapa kamu bicara begitu keras? Kepada ibu, kesehatan ibu, kamu tahu sendiri bagaimana keadaannya. Sejak dia mengalami penyakit serius itu, terakhir kali, belum lagi waktu itu, dia tidak sengaja menelan racun, dan hampir tidak selamat. Silen, Luren adalah putra kandungku. Tapi waktu itu, kamu tidak berada di kota Ji. Jika bukan karena Xiaoming, dan ayahmu merawatku saat aku sakit. Dan waktu itu, aku tidak sengaja menelan racun. Juga Xiaoming, yang segera membawaku ke rumah sakit. Air. Ibu, aku akan segera mengambilkan air untukmu. Ibu akhirnya kamu bangun. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa dengan tanganmu? Di mana Luren? Ibu, kamu diracuni. Ini sangat serius. Dokter bilang, ingatanmu rusak. Sepertinya ingatan sejak racun itu bekerja. Sudah kamu lupakan sepenuhnya. Tanganku, saat aku membawamu ke rumah sakit, aku terjatuh dan melukainya. Kakak Lurain tidak mengizinkan ayah dan aku membawamu ke rumah sakit. Dia bersikeras menunggu ambulans. Tapi ambulans akan memakan waktu 20 menit. Kamu tidak akan bertahan sampai saat itu. Ibu, Sakit nak. Ini semua salah ibu. Kalau bukan karena menyelamatkanku, kamu tidak akan. Kalau begitu mulai sekarang, apakah kamu masih bisa memahat? Nah, ibu, tolong jangan katakan itu. Selama kamu baik-baik saja itu saja yang penting. Apa pentingnya memahat? Lumin, sudah waktunya mengganti perban. mereka bilang darah lebih kental dari air. Tapi tidak lebih dari ini. Tepat sekali. Seseorang seperti Luren. Bajingan tak tahu berterima kasih yang tak bisa dijinakan. Tidak pantas diperlakukan dengan baik. Luren, mengapa kamu selalu mencari-cari kesalahan Luming? Lusiran, tolong pahami ini. The film was Luminglah yang pertama kali translated menggangguku. and narrated Ya. by M Media. Luming memang punya kesalahannya. Tapi jangan lupa, saat ibu sakit waktu itu, dia selalu di sisinya. Bagaimana denganmu? Di mana kamu? Waktu itu saat kamu meracuni keluarga, Luminglah yang tanpa memedulikan keselamatannya sendiri, menggandong ibu ke rumah sakit. Jika bukan karena dia, keluarga kita sudah lama hancur. Karena ini dia bahkan kehilangan fungsi satu tangannya. Mengapa kamu tidak merenungkan dirimu sendiri? Apa yang kau bicarakan? Aku
Aku yang menyelamatkan ibu. Apa yang kamu katakan? Luming. Apa yang kau masukkan ke dalam gelas airku? Kamu benar-benar menemukannya. Kamu benar-benar beruntung. Kamu sudah pergi selama 9 tahun. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Kenapa kamu tidak tinggal selamanya di panti asuhanmu? Kenapa kamu tidak mati saja? Luming. Apa yang kau katakan? Dasar sampah kecil. Kenapa kamu bisa mendapatkan jalur langsung ke Akademi Seni Rupa Kenbei? Kenapa? Ada apa? Sepertinya Xiaomin dalam masalah. Jangan bergerak. Aku akan memeriksanya. Luming, kau baik-baik saja. Luren, apa yang kau lakukan pada saudaramu? Nah. Ibu. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak tahu. Itu kakak. Kakak meracuni. Dia juga mematahkan tanganku. Bukan seperti itu. Itu. Luminglah yang memasukkan sesuatu ke dalam gelas airku. Menambahkan bubuk aneh. Aku menghentikannya. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ketika seseorang datang nanti, katakan saja kau meracuni. Bukan aku sama sekali. Bajingan kecil ini, apakah kau mencoba mengirim saudaramu ke penjara dan merusak hidupnya? Kemudian, aku dijebak sebagai pelaku yang meracuni mereka. Untuk ini aku menjalani 8 tahun penuh di penjara. Lusiran, kau mengerti. Selama bertahun-tahun, kau selalu ada di mana-mana, melindungi pembunuh itu, dan bahkan mendorongku ke dalam lubang api. Tidak. Ini tidak benar. Luming menipu kita semua. Bertahun-tahun telah berlalu, namun kau masih belum membuat kemajuan apapun yang Luming katakan. Kau percaya itu? Sejujurnya, tangan Luming baik-baik saja. Tidak mungkin. Siapa yang akan begitu gila sampai berpura-pura cacat selama bertahun-tahun? Periksa saja sendiri dan kau akan tahu. Jangan khawatir. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Lihatlah kekacauan yang dibuat Xiaomin. Harga saham anjlok. PROSAHAIE hampir hancur. Kenapa kamu berteriak? Xiaoming juga korban. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan Kau Jai, yang sengaja membalas dendam. Ayah, ibu, aku punya solusi. Dan itu juga bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Konferensi pers. Bapak dan Ibu media, hari ini di sini, kami mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf secara publik kepada semua orang. Apa yang saya katakan sebelumnya tentang karya seniman Kauzi Sayap Malaikat adalah perbuatanku. Memang saya menipu semua orang, saya minta maaf. Namun, saya melakukan ini karena suatu alasan. Lukisan ini sebenarnya adalah karya kakak saya yang sudah meninggal, Luren. Meskipun kakak saya telah selamanya meninggalkan kita, saya tidak akan membiarkan siapapun menodai warisannya. Tuan Lu, bolehkah saya bertanya mengapa Anda sebelumnya memilih untuk menyembunyikan penulis sebenarnya dari Sayap Malaikat? Saya minta maaf, kepergian kakak saya adalah pukulan yang terlalu berat bagi saya. Saya tidak bisa menerima kenyataan ini. Itulah sebabnya saya berharap semua orang bisa memahami perasaan saya. Terima kasih semuanya. Kauji, jika kamu tidak mengakui bahwa kamu adalah Luren, aku tidak bersalah. Jika kamu mengakui bahwa kamu adalah Luren, aku akan mengungkap masa lalumu, peracunan dan pembunuhan yang disengaja, dan riwayat pemenjaraan kepada publik. Kamu akan benar-benar dipermalukan. Kauji, aku ragu kamu berani mengakui identitasmu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawanku sekarang. The Aku film juga was punya kebenaran translated untuk diungkap. and narrated Siapa by itu? M Media. Siapa itu? Aku adalah. Itulah Luren. Dia Luren. Bukankah dia sudah meninggal? Kakak. Benar-benar kamu. Ini luar biasa. Kakak tidak mati. Luren, jika kamu tidak mati, mengapa kamu tidak mengakuinya sebelumnya? Aku tahu. Kakak pasti tidak ingin melibatkan keluarga Lu. Bagaimanapun reputasi kakak sebelumnya tidak terlalu baik. Kakak, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah menyerah padamu. Kamu kabur dari rumah tahun ini. Tidak ada dari kami yang menyerah mencarimu. Ibu dan ayah selalu melakukan pekerjaan amal. Itu semua untuk menebus kesalahan kami kepadamu. Atas kesalahan masa lalu kami. Dan aku
Aku tidak ragu mengambil risiko. Tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu semua agar kamu bisa segera pulang dan berkumpul kembali dengan kami. Kesalahan apa yang Luren lakukan sebelumnya? Kau bahkan tidak tahu ini. Dia pernah, karena keracunan, menjalani 8 tahun penjara. 8 tahun. Jangan sentuh aku. Luren, seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Dengan melakukan ini, apakah kamu pantas bagi keluargamu? Tepat sekali, tepat sekali. Tepat sekali, tepat sekali. Apakah kamu pantas bagi keluargamu? Apakah kamu pantas bagi keluargamu? Apakah kamu layak untuk keluargaku? Apakah kamu layak untuk keluargaku? Cukup, berhenti bicara. Kami sudah memaafkan Luren. Anak tak tahu berterima kasih. Tidak cepat turun. Tidakkah kau cukup malu? Belum pasti siapa yang menjebak siapa. Karena tidak ada di antara kalian yang malu, maka aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Kesempatan hari ini paling cocok untuk mengungkap kebenaran. Kebenarannya? Kebenaran apa? Kebenaran apa? Kebenaran tentang keracunan yang disengaja. Keracunan yang disengaja. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak mungkin. Dia pasti menggertak. Dia sama sekali tidak punya bukti. Dulu ketika ibu sakit parah, aku yang merawatnya siang dan malam. Tapi Lumin, karena dia takut tertular, bersembunyi jauh. Kemudian aku menerima surat penerimaan dari Akademi Seni Rupa King Bei. Tapi dia, karena cemburu, mencoba meracuniku. Namun itu tidak sengaja diminum oleh orang tuaku, yang mengonsumsi sup beracun itu. Akulah, yang menggendong ibuku yang keracunan dan tidak sadarkan diri. Selangkah demi selangkah ke rumah sakit. Tapi dia sementara. Aku mencari dokter, tidak hanya merebut prestasiku, tetapi juga menjebakku. Atas tuduhan keracunan yang disengaja, menyebabkanku menderita 8 tahun penjara yang tidak adil. Luren, kamu yang merawatku waktu itu dan menyelamatkan hidupku. Tidak mungkin. Kamu bicara omong kosong. Apa kamu punya bukti? Buktinya ada di sini. Ini adalah riwayat panggilan Luren pada saat insiden keracunan tahun itu. Halo 120. Villa keluarga Lu Jalan Lu Shui. Seseorang keracunan makanan. Cepat datang untuk menyelamatkan mereka. Halo. Rumah sakit kami di sini. Bisa tiba paling cepat dalam 20 menit. Bagaimana kondisi pasien? 20 menit. Sudah terlambat. Aku akan menggendong ibu ke rumah sakit. Kamu tidak boleh menyentuh ibu. Jangan biarkan ibu meninggal sebelum kita sampai di rumah sakit. Ya Tuhan, orang tak tahu terima kasih begitu. Kita hampir saja tertipu oleh tipuannya. Satu hal di depanmu, hal lain di belakangmu. Astaga. Apa yang sudah kulakukan selama ini? Apa masalahnya? Apakah kau harus mengatakannya di sini? Pernahkah kau mempertimbangkan kepentingan grup lo? Hari ini aku harus memukulmu anak durhaka sampai mati. Permisi Tuan Zhao. Grup Lu, bukan milikmu lagi. Apa katamu? Luren, aku pasti akan menebusnya padamu. Apakah kau benar-benar ingin menebus kesalahan? Tentu saja, Apapun boleh. apapun mungkin. Dulu grup Lu dan grup Show untuk menstabilkan harga saham, tidak mendengarkan penjelasanku, dan bersikeras mengirimku ke tahanan. Sekarang aku ingin mengambil kembali segala sesuatu yang menjadi milikku. Itu tidak terlalu banyak kan? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin grup Lu. Harga saham anjlok. Aku mengakuisisi grup Lu dengan harga rendah. Kau. Mulai sekarang, ketua grup Lu adalah Kou Jai. Kou Jai. Sebagai ketua grup Lu, aku harap semua rumor tentangku berhenti di sini. Jika tidak, aku akan menuntut tanggung jawab hukum. Saya akan mewakili Kimen Capital. Dan dengan ini mengumumkan, kami akan bersama grup Lu menandatangani kontrak senilai ratusan miliar. Saya percaya bahwa dengan upaya bersama kita pasti akan mencapai kesuksesan bisnis yang luar biasa. Mengapa kau tidak memberitahuku? Kalau saya beritahu itu tidak akan menjadi kejutan. Ulurkan tangan untuk kerja sama kita yang menyenangkan. Kerjasama yang baik dan menyenangkan. Bulan depan, lelang seni Kaushi akan diadakan sesuai jadwal. Pada saat itu, Profesor Lutia akan hadir secara pribadi di acara tersebut. Mohon nantikan semuanya. Kou Jai benar-benar membawa kehormatan bagi kota Jing kita. Sungguh baik bisnis maupun seni. Sedang berkembang. Ini benar-benar memuaskan. Ini disebut, bukan berarti tidak ada pembalasan. Tetapi saatnya belum datang. Kau berani. Kau. Ayah. Ayah ada apa? Ayah. Lumi, kau sudah tidak bisa menangani ini. Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Kal. Bagaimana keadaan ayah? Ayah sudah keluar dari kondisi kritis, tapi dia punya penyakit jantung. Dan dokter bilang, dia harus tetap di rumah sakit untuk observasi. Kalau begitu aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Sebaiknya kamu tidak pergi. Aku takut ayah akan gelisah lagi kalau melihatmu. Kal, bahkan kamu tidak percaya padaku. Luming, berhentilah berpura-pura baik. Berapa lama lagi kamu berencana menipu kami? Kal, itu jelas Loren.
Dia tidak menjelaskan dirinya dengan jelas. Selain itu, aku juga merawat ibu. Aku mengerti. Hanya karena aku anak angkat, jadi perawatanku dan baktiku tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun juga, ada perbedaan antara kerabat dekat dan jauh. Carl, Justru karena kamu adalah anak angkat, aku jadi lebih peduli padamu. Justru karena kamu adalah anak angkat, itulah mengapa kami memperlakukanmu dengan perhatian lebih dari Luren. Bagaimana bisa kamu mengatakan kata-kata tak berperasaan seperti itu? Istirahatlah yang cukup. Lusiran sekarang sudah sepenuhnya di pihak Luren. Luren, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kau akan segera tahu apakah tangannya dipalsukan. Luren, kenapa kamu di sini? Luren, apa yang kamu lakukan? Kau tidak bisa mengalahkanku secara mental. Kau juga tidak bisa tidak bagus secara fisik kan? Kakak, kepala pelayan. Cepat seseorang. Seseorang tolong. Luren, aku sudah lama menunggu hari ini. Luming. Hari ini aku akan membuatmu mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya. Luren, aku hanya bertunangan dengan Yihan. Itu saja. Apa kamu benar-benar sesensitif itu? Seperti yang kuduga, cedera pergelangan tanganmu dipalsukan. Benar sekali. Aku menang. Aku menang sepenuhnya dan mutlak. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Lihat dirimu. Mati-matian menyelamatkan orang, menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menyenangkan keluarga. Pada akhirnya, apa yang kamu dapatkan? Selama aku berpura-pura pergelangan tanganku terluka olehmu, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit lagi. Entah itu keluarga atau Yihan. Mereka semua pada akhirnya akan menjadi milikku. Dan kamu akan selamanya terinjak-injak di bawah kakiku. Begitukah? Suatu hari jati dirimu yang sebenarnya akan terungkap. Apa kamu pikir mereka akan percaya apa yang kamu katakan? Apakah mereka percaya atau tidak itu tidak lagi penting. Apakah mereka percaya padaku? Tidak lagi penting. Yang penting adalah mereka tidak akan percaya padamu lagi. Jangan bilang. Momentum memukul orang ini cukup mirip dengan ayah. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kakak, Luren dia tanpa pandang bulu. Memukulku tanpa alasan. Untungnya kamu datang tepat waktu, kalau tidak. Kalau tidak, kamu pasti sudah memukuli kakakmu sampai mati. Bukan begitu? Kau melihat semuanya kan? Luren, kamu benar-benar licik. Lusiran, kamu sebenarnya ingin aku. Adikku sayang. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana bisa tanganmu pulih begitu cepat? Luming, apalagi yang harus kamu jelaskan? Xiaoming, bangun. Aku ingin melihat Luming ini, seberapa jauh lagi dia bisa berpura-pura. Halo. Apakah ini 120? Tangan Pasin memang baik-baik saja sekarang. Dia bisa menggerakkannya dengan normal. Dokter, lengannya. Kapan tepatnya sembuh? Ini sulit dikatakan. Siapa peduli kapan sembuhnya? Baguslah. Kalau sudah sembuh, aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Xiaoming, The film anakku was yang baik, translated kau akhirnya bangun. and Ayah, narrated by M. ini Media. benar-benar kamu. Aku kira, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Anak bodoh, apa yang kau bicarakan? Selamat dari bencana besar. Pasti akan mendapat berkah di masa depan. Dokter bilang, tanganmu sudah pulih sepenuhnya. Benarkah? Benarkah? Kamu tidak berbohong padaku. Ini benar-benar baik-baik saja. Itu sangat menakutiku saat itu. Aku bertanya-tanya, mengapa lenganku tiba-tiba memiliki kekuatan. Begitukah? Kalau begitu itu benar-benar keajaiban medis. Adik kecil, Aku bahkan belum bicara padamu. Bagaimana bisa kau jadi kakak perempuan? Adikmu pingsan. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ayah, itu Luren. itulah Luren. Dia yang pertama kali menemukan Luming pingsan dan menelepon 120 berkat Luren. Kalau tidak, kalau kita tidak datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan, kita tidak akan tahu sama sekali. Kalau tangan Luming baik-baik saja. Xiaoming, cepat ucapkan terima kasih kepada kakakmu. Terima kasih kakak. Sama-sama, adik kecil. Aku hanya tidak tahu
Berapa banyak kejutan lagi yang kau simpan, yang tidak kita ketahui? Kakak, kamu benar-benar suka bercanda. Xiaoming, berapa banyak yang kamu sembunyikan dari kami? Zhao tua, tidakkah menurutmu Xiaoming semakin tidak dikenal? Dia sepertinya tidak sebaik yang kita bayangkan. Apel, putra kandungmu sudah kembali. Dan sekarang kau menganggap putra angkatmu tidak menyenangkan. Bukan itu maksudku. Sebaiknya bukan itu maksudmu. Kalau tidak, akan terlalu memalukan jika sampai tersebar. Aku hanya merasa bahwa kita berutang terlalu banyak pada Luren. Aku ingin menebusnya dengan benar. Dia bahkan mengambil Groplo. Apakah itu belum cukup? Awalnya Groplo ditujukan untuk Xiaomin. Sekarang, Apakah kamu lupa bahwa Luren adalah putra kandungmu? aku. Ibu ayah. Kalian berdebat apa? Tidak ada. Aku akan membayar tagihannya. Baiklah. Aku ingat dengan jelas Xiaoming juga memiliki golongan darah AB negatif. Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Apa yang kamu lakukan? Nyonya menginstruksikan membersihkan kamar si bangsawan muda agar bersih. Semuanya harus yang terbaik. Ibu memberiku kamar baru. Ini bagus sekali. Ini jauh lebih baik daripada tempat tinggalku sebelumnya. Tuan muda kedua. Ini untuk tuan muda sulung, Luren. Apel. Luren. Keluar. Keluar dari sini. Hanya. Luren. Kenapa? Kenapa begitu kamu kembali? Kamu mengambil segalanya dariku. Kenapa? Kamu harus mengambil nyawaku. Ibu. Jika kamu terus tidak masuk akal, maka pindah saja. Kali ini ibu mempercayakan seluruh hidup dan hartanya kepadamu. Ibu harap kamu bisa memaafkan ibu. Luren. Jangan terlalu cepat merayakan. Aku akan membuatmu merasakan perasaan hancur dan aib. Dan tidak memiliki apa-apa. Grup lo. Nah, terakhir kali itu ulang tahunmu. Ibu tidak sempat menyiapkan hadiah untukmu. Kali ini, ibu secara khusus menyiapkan hadiah pengganti untukmu. Lihat, ini adalah sertifikat properti, sertifikat saham, dan banyak lagi. Aku tidak menginginkannya. Luren, ini semua aset ibu. Dia sudah mencurahkan seluruh usahanya untuk memberimu yang terbaik. Jadi kenapa? Apakah aku harus berterima kasih selamanya? Bertahun-tahun telah berlalu. Dan kau masih tidak mengerti apa yang sebenarnya ku inginkan. Apa itu? Lagi pula, aku punya banyak uang. Nah, ibu tahu ibu salah. Tolong beri ibu kesempatan lagi. Ya, Aku pernah berpikir, aku telah menemukan pelabuhan yang aman. Tapi apa hasilnya? Semua badai dan cobaan dalam hidupku diberikan kepadaku olehmu. Saat aku membutuhkanmu, kau tidak ada. Sekarang, aku tidak membutuhkanmu lagi. Luren. The film was translated and narrated by M Media. Kalau kamu mau menangis, menangislah saja. Pria juga manusia. Tidak apa-apa untuk menangis. Apakah aku sangat tidak berguna? Aku pikir, aku sudah melepaskan. Aku pikir, aku bisa berhenti peduli. Tapi kenapa? Masih terasa begitu sedih di dalam. Begitu teraniaya. Kasih sayang keluarga kau tahu. Bukan sesuatu yang bisa kau lupakan begitu saja, atau kau lepaskan begitu saja. Darah lebih kental daripada air. Banyak hal adalah hal-hal yang tidak bisa kubiarkan begitu saja. Suan, terima kasih. Tanpa kehadiranmu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, apapun keputusan yang kau buat, aku akan selalu mendukungmu. Ketua, ini yang kau minta. Daftar pemegang saham. Dari sini. Lumi. Anak siapa kau sebenarnya? Xiaomin. Groplo, awalnya ditujukan untukmu. Aku tidak menyangka. Putra pemberontak itu Luren. Mencurinya. Kamu tidak akan menyalahkan ayah kan? Bagaimana bisa aku? Ayah, aku hanya merasa kamu bekerja keras untuk seumur hidup berusaha. Begitu saja olehnya. Diambil dengan mudah.
Aku merasa merah untukmu. Ada hal lain. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu. Katakan padaku, Ibu. Dia memberikan semua asetnya kepada Luren. Apel. Xiaoming. Kamu benar-benar telah dianiaya. Ayah. Aku tidak merasa dirugikan. Kau mengajariku. Apa yang hilang? Harus diambil kembali secara pribadi. Seperti yang diharapkan dari putra baik ayah. Luren, jangan salahkan aku karena kejam. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Cari tahu secepatnya identitas Bai Siming. Ya ketua. Aku akan pergi melakukannya sekarang. Adik laki-laki. Aku meneleponmu tapi kamu tidak menjawab. Jadi aku harus datang mencarimu. Apa yang kau lakukan di sini? Ada apa? Ibu kita beberapa hari ini terus-menerus menangis. Dia sudah banyak kehilangan berat badan. Bagaimanapun dia adalah yang melahirkan dan membesarkan kita. Ibu kita, anggap saja kakakmu memohon padamu. Kembalilah bersama kakakmu untuk menemui ibu. Dia memang melahirkanku, itu benar. Tapi kenapa aku tidak ingat? Dia membesarkanku. Melahirkan tapi tidak membesarkan. Berarti menjadi ibu yang tidak pantas. Aku tahu, ini semua salah kami. Kami salah sebelumnya. Mulai sekarang kakakmu akan bekerja tanpa lelah untukmu. Anggap saja kakakmu memohon padamu. Kembalilah bersama kakakmu. Untuk 1 kali makan. Hanya 1 kali makan. Baiklah. Benarkah? Kamu setuju? Bagaimana kalau malam ini? Kalau begitu sudah sepakat, tapi kamu harus datang. Adik laki-laki, kakakmu akan menunggumu. Aku harap sampai malam ini kau masih bisa tersenyum. Luren, kenapa kamu di sini? Sepertinya orang ini bukan hanya seorang manajer. Dia seorang manajer, tapi juga pacarku. Mengapa tiba-tiba kau bersedia mempublikasikanku? Kau tidak suka. Jika kau tidak suka, maka aku akan mengambilnya kembali. Melihat kakak Luren begitu bahagia. Kami juga bahagia. Benarkah Ihan? Semua pasti laparkan. Ayo duduk. Cepat duduk dan makan. Kakak ipar duduk di sini. Karena Luren sudah bersama Shen Xuan, bersama Ihan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Pernikahanmu dengan Xiaoming seharusnya ditetapkan bulan depan. Aku tidak setuju. Sejak kecil aku berjanji, Luren, bahwa dalam hidup ini aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia. Kamu, Oh, baiklah, baiklah. Makan saja yang benar. Mengapa membicarakan hal-hal ini? Anak-anak masih kecil. Mereka semua punya ide sendiri. Kita orang dewasa. Seharusnya tidak ikut campur. Lu Kyushi, mengapa kamu The film was selalu peduli pada translated orang lain? and Zhao Jianhua, narrated by sudahkah Enmi. kau lupa bahwa Luren adalah putramu kandung? Mengapa kau selalu memihak Luming? Aku tidak memihak siapapun. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena membesarkan orang yang tidak hormat ini dan sombong. Kau tidak memihak. Kalau begitu kenapa kau tidak menjelaskan kepada semua orang siapa Bai Siming? Bai Siming, nama itu terdengar sangat akrab. Aku ingat sekarang. Jeti, dia adalah mantan kekasihmu dari kampung halaman, kan? Sebagus itu, mengapa kau masih terlibat dengan rubah tua ini? Sekarang, Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Luren, jangan berani memfitnahku di sini. Kamu butuh bukti saat berbicara. Bukti. Tentu saja aku sudah menyiapkan buktinya. menurut penilaian pusat ini, Zhao Jianhua dan Luming memiliki hubungan orang tua anak. Tidak hanya itu. Hilangnya aku waktu itu juga disebabkan oleh Xiao Shenhua sendirian. Sebulan kemudian, dia membawa Luming pulang dengan dalih adopsi. Selama bertahun-tahun ini, dia telah menipu kita, mempermainkan kita semua, bermain-main. Ayah, apakah ayah benar-benar mengkhianati ibu? Apakah ayah benar-benar menemukan pihak ketiga di luar dan punya anak dengannya? Orang itu adalah Bai Siming, kan? Ya, Xiaoming memang putraku dengan Simin. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini padaku? Jika aku tidak menikahimu duluan saat itu, aku akan menikahi Siming. Dia tidak akan meninggal karena distosia sebelum aku
Pada saat itu aku bersumpah kepada langit, bahwa seumur hidupku, pasti harus merawat dengan baik untuk anakku dan si Ming, untuk menebus bagi ibu dan anak mereka. Dulu, kau mengejarku tanpa malu. Kau bilang, kau akan baik padaku seumur hidup. Zhao Jianhua, sudahkah kau lupa, saat kita menikah, bagaimana kau berjanji pada ayahku? Dijamin. Kau bersikeras menikah ke keluarga Luku, untuk menjadi menantu tinggal. Baiklah. Aku mengerti sekarang. Jeti, kau mengincar aset keluarga kami. Kau memanfaatkanku untuk naik selangkah demi selangkah. Dan kemudian, kau menendangku ke dalam jurang. Zhao Jianhua, apakah kau percaya bahwa dulu aku bisa membantumu memulai dari nol? Dan sekarang, aku juga bisa membuatmu kehilangan segalanya. Kyujin, satu hari sebagai suami istri menciptakan 100 hari kebaikan. Aku bersumpah, sejak si Ming meninggal, selama bertahun-tahun ini, aku tidak melakukan apapun untuk menyakitimu. Kau ingin aku memujimu, begitukah? Apalagi yang kamu inginkan? Aku sungguh bodoh. Selama bertahun-tahun ini, aku telah untuk kalian berdua, dua orang tak berperasaan ini, mengabaikan putra kandungku sendiri begitu lama. Sekarang, aku ingin kalian berdua keluar dari keluarga Lu. Kamu sangat kejam. Kamu benar-benar ingin kami pergi. Kemana kami bisa pergi? Pergilah kemanapun kau mau, itu tidak ada hubungannya denganku. Bagus, kamu benar-benar seorang wanita berdarah dingin tak berperasaan. Baiklah, kami akan pergi kalau begitu. Sebagai terhormat ketua grup Lo, aku tidak percaya bahwa jika aku pergi dari sini, aku tidak akan menemukan cara untuk bertahan hidup. Sialan, jika ayah mengatakan itu, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dia tidak punya uang sepeser pun jika aku pergi bersamanya. Tidak. Aku tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu. Hidup susah tanpa apa-apa. Xiaoming, ayo pergi. Kamu ikut ayah. Lepaskan. Ibu. Ibu, aku mohon jangan usir aku. Aku bahkan tidak tahu Bai Siming apa saja dalam hidup ini. Kau satu-satunya ibu yang kumiliki. Ibu. Kau membesarku sendiri. Ibu, aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku tidak ingin meninggalkan rumah ini. Aku tidak mau, aku tidak mau. Xiaoming. Xiaoming, sadarlah sedikit. Ayah adalah satu-satunya. Di dunia ini kamu punya satu-satunya kerabatmu. Jangan khawatir. Meskipun ayah harus menjual semua miliknya, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Diam. Lumin, kaulah yang menyakiti ibu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin bersama ibu. Aku tidak menginginkanmu. Aku tidak mengenalmu. Lumin, sadarlah sedikit. Xiaoming, sadarlah sedikit. Ini semua karena kau. Aku bahkan tidak punya ayah sepertimu. Jika bukan karenamu, aku akan hidup sebagai anak angkat. Jika bukan karenamu, Yihan akan bersamaku. Dia pasti sudah menjadi istriku sejak lama. Ini salahmu. Ini semua salahmu. Putraku yang baik. Putraku yang baik. Apa kamu benar-benar tidak menginginkan ayahmu lagi? Orang sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Orang sepertimu lebih baik mati saja. Lumin, sepanjang hidupku ayah telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk melindungimu. Ayah. 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 Paman, ada apa ayah? Ayah. Cepat panggil ambulans. Dalam perawatan darurat. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Maafkan aku. Kami sudah melakukan yang terbaik. Mohon terima belasungkawa kami. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku akan menghormati dan merawatmu dengan baik. Aku akan memberimu kompensasi yang baik. Aku akan baik padamu seumur hidupku. Ibu. Ibu, bukankah kita masih biarkan dia tinggal? Ya. Lumin, kau terus mengatakan bahwa kau tidak mengenal Bai Siming. Tapi aku melihat di formulir pendaftaran pengunjung ini, namamu ada di sana setiap tahun. Baiklah. Sekarang setelah sampai pada titik ini, kau masih berbohong padaku. Kau membunuh ayah kandungmu sendiri. Apakah kau akan menyiksaku lagi sekarang? Tidak. Ibu. Ibu? Ibu, tidak pantas bersedih karena sampah seperti itu. Nah, apa yang baru saja kau panggil padaku? Ibu. Nah, kau benar. Untuk sampah seperti itu,
Aku sama sekali tidak pantas bersedih. Ibu hanya membutuhkanmu. Kal, Pergi dari pandanganku. Kamu munafik. Melihatmu saja membuatku muak. ini semua karena kau. Luren, aku akan membunuhmu. Lumeng sedikit tenang. Apa yang kamu lakukan? Yihan, bukan itu yang mereka katakan. Percayalah padaku. Ini semua Luren. Dialah yang membuat masalah. Luming, tenanglah. Jangan seperti itu lagi. Luming, kau baru saja secara pribadi membunuh di dunia ini satu-satunya orang yang mencintaimu. Bagaimana rasanya ditinggalkan oleh semua orang? Aku beritahu ya. Ini bahkan bukan apa yang kualami selama bertahun-tahun ini. Dari penderitaan yang dialami, 10.000. Bukankah kau paling pandai? Berpura-pura gila dan bodoh. Aku tahu sebuah tempat yang sempurna untukmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak gila. Aku tidak. Luren, kau menghancurkan semua yang kumiliki. Aku akan membunuhmu. Emosi Pasin sangat tidak stabil. Cepat, suntikan obat penenang. Tidak. Film was translated and narrated by Lepaskan aku. Media. Lepaskan aku. Suster. Suster. Aku. Semuanya karena kau. Aku ingin kau mati. Lepaskan aku. Xiaoming, Xiaoming, ibu aku mohon. Buka pintunya. Xiaoming, Xiaoming, ibu, biarkan aku. Xiaoming, ibu tolong buka pintunya. Jangan sakiti Luren. Xiaoming, Lepaskan aku. Semuanya dimulai dengan keluarga Lu. Kalau begitu mari kita akhiri dengan keluarga Lu. Mari kita mati bersama baik. Pergi ke neraka Luren. Luren, kau baik-baik saja Luren. Luren, pergi ke neraka. Yihan. Yihan. Apa yang kutang padamu? Sudah kubayar. Tunggu. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Panggil ambulans. Lihatlah keluarga ini. Betapa harmonisnya. Sayang sekali aku tidak pernah punya rumah sendiri. Yihan. Aku di sini menemanimu. Suan, kau dan Luren, apakah kalian benar-benar akan kembali ke Italia? Tidak bisakah kalian tinggal? Ibu tidak tega melihatmu pergi. Ya. Beri kakakmu kesempatan untuk menebusnya baik. Nah, kamu tidak akan tinggal di sini, kan? Masih tidak bisa memaafkan. Aku dan adikmu, kamu masih terpaku pada masa lalu. Ibu. Masa lalu biarlah masa lalu. Tidak ada pembicaraan tentang memaafkan atau tidak memaafkan. Sekarang, aku hanya ingin melihat ke depan. Kalau begitu, maukah kamu kembali? Tidak, aku tidak akan. Kamu benar-benar tidak akan kembali.
Lihat ke depan. Jangan melihat ke belakang.